Ya, halo teman, sahabat, dan semua dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, RH Channel. Teman dan sahabat semua, mungkin sebagian orang Bekasi belum tahu sejarah dan asal-usulnya Bekasi. Untuk itu, saya akan menjabarkan semua dalam video kali ini. Yang isinya adalah berikut ini. Sejarah Bekasi, asal-usul kota Bekasi, kemudian apa saja yang terjadi di Bekasi, tempat-tempat keramat yang ada di Bekasi, khususnya Pondok Gede, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang belum disebutkan. Ya, Anda pasti penasaran. Untuk itu, jangan kemana-mana, saksikan terus video ini sampai tuntas, dan pastikan Anda tidak lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Baik, nggak usah lama-lama, yuk kita saksikan. Sampurasun, Mogi Rahayu Sagung Dumadi. Nama Bekasi terkait erat dengan masa kerajaan Tarumanegara. Pada masa kini, wilayah Tarumanegara meliputi Banten, Jakarta, Bogor, Bekasi, hingga sebelah timur Citarum. Nama Bekasi sebenarnya sudah dikenal sejak abad ke-4 Masehi, zaman kerajaan Tarumanegara. Bekasi disebutkan sebagai bagian atau salah satu wilayah dari kerajaan Tarumanegara. Bekasi, tempat aku dilahirkan, tempat aku dibesarkan, dengan penuh kasih sayang. Bekasi, orang bilang kota ihsan, indah, harmonis, sejahtera, aman dan nyaman, yeah. Oh Bekasi, banyak cerita di sana sini. Mari kita tingkatkan prestasi, menggapai mimpi yang tinggi. Biarpun banyak orang membuli, tapi kami tetap cintai Bekasi. Kumpulkan, ayo dapat bawaan. Serta keluarga saya 20 orang, tadi bariskan ya, sekarang graded. Meski umurnya 91 tahun, Telan masih ingat peristiwa yang terjadi hampir 70 tahun yang lalu itu. Orang mengenalnya sebagai peristiwa pembantaian Rawagede, salah satu pembantaian keji yang dilakukan kolonial Belanda di Indonesia. Saat kejadian, Telan berumur 22 tahun. Ia tak sendiri saat menceburkan diri ke Kali Rawagede. Namun, hanya dirinya yang lolos dari penangkapan. Dari balik persembunyian, pembantaian Rawagede terjadi pada periode agresi militer Belanda yang pertama.
Alih-alih mengakui kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan Agustus 1945, Belanda malah berusaha mengembalikan kekuasaan kolonialnya. Apa yang terjadi antara 45 sampai 49 itu tentara sekutu. Dia ini jadi, kan ibu saya cantik ya. Ibu saya tuh bintang film pertama loh. Artis. Iya. Artis. Citra Dewi. Angkatan Citra Dewi ibu saya. Yang, nah itu ngibur tentara-tentara laskar di hutan-hutan gitu. Itu ibu saya itu. Umur 8 tahun, 12 tahun dia. Nah, kisah perjalanan dia dari Kerawang Bekasi itu karena laskar kakaknya namanya Wabarja ini kan harus menghadang sekutu. Jadi begitu laskarnya abangnya ibu gua tuh udah bertahan habis-habisan. Nah di situ dia tahu bahwa abangnya nggak bakal selamat. Dia yang dia bawa ke Jogja itu cuma bajunya. Gitu. Berarti firasat gitu ya? Orang tua gua tadi ya gua sebagai anak ikhlas. Walaupun nggak ada lama. Aku 8 tahun banyak bu harus jalan ke Jogja bawa dokumen. Setelah perjuangan aku bisa bayangin ya harus bertarung dengan tentara menang perang dunia kedua. Senjatanya saat itu tentara itu kan begitu modern ya. Dan laskar apa adanya, teman modalnya Allahu Akbar. Wali, Haji Bamin nih. Haji Bamin, Wamba, ini kan sahabatnya semua ini. Wamba mah katanya tentara sekutu tuh peluru udah kayak hujan angin dia pencain gitu lah. Gimana tentara dulu ya. Nah itulah teman. Menggolok sama Allahu Akbar. Itulah Bekasi. Kota perjuangan. Kota 1000 pahlawan. Ada nama. Master plan-nya Kerajaan Taruma sampai sekarang lu nikmatin. Sawah mulai Kerawang, Bekasi, Cikampek sampai Purwakarta itu adalah master plan ekonomi Kerajaan Taruma. Ciliwung, Citarum, Cisadane itu adalah kan dibuat sama Taruma. Nah itu kan jauh sebelumnya dia udah, walaupun jauh sebelum Islam masuk dia sudah bagian daripada karakter bangsa kita. Itulah Taruma. Ya makanya sih Bekasi mudah-mudahan diwakilin sama wali kotanya dan kemudian besok ini harus banyak perubahan lah. Bekasi, tempat aku dilahirkan, tempat aku dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Bekasi, orang bilang Kota Bekasi disebut dengan kota patriot karena kota Bekasi merupakan basis pertahanan dalam melawan penjajah. Wilayah pertahanan garda depan terletak di Kali Cakung dan garda belakang terletak di perbatasan Karawang. Kurang tempat wisata Jatiluhur Situanayasa
bulan Curug Cipurut jadi tempat paninengan. Purwakarta wibawa Karatara. Oh Bekasi, banyak cerita di sana sini. Mari kita tingkatkan prestasi, menggapai mimpi yang tinggi. Biarpun banyak orang membuli, tapi aman dan nyaman. Oh Bekasi, banyak cerita di sana sini. Pondok Gede tempo dulu.
Sejarah Pondok Gede sesuai namanya, memiliki sejarah panjang, tetapi hanya ditulis singkat. Sebaliknya, Gedung Gede sejarahnya singkat tetapi ditulis panjang lebar. Itulah sejarah Bekasi, suatu distrik yang keberadaannya telah diketahui sejak era VOC. Distrik Bekasi berbatasan dengan Batavia di sebelah barat, Len Pondok Gede di Sungai Sunter, dan berbatasan dengan Kerawang di sebelah timur, Len Kedung Gede di Sungai Citarum. Len Pondok Gede dan Len Kedung Gede adalah dua len terkaya di distrik Bekasi. Pada masa ini, Len Pondok Gede menjadi nama kecamatan. Kecamatan Pondok Gede terdiri dari Jatiwaringin, Jati Cempaka, Jati Bening, Jati Bening Baru, dan Jati Makmur. Semua nama kelurahan memakai nama Jati. Sejarah Pondok Gede dapat dikatakan memiliki sejarah paling lengkap di Bekasi, namun kurang terdokumentasikan dengan baik. Keberadaannya yang dekat dengan lapangan terbang Cililitan, kini Bandara Halim, menambah kekayaan sejarah Pondok Gede. Banyak cerita di sana sini, mari kita tingkatkan prestasi, menggapai mimpi yang tinggi. Biarpun banyak orang membuli, tapi dahulu kala terdapat bangunan besar peninggalan Belanda. Menurut sejarah, Gedung Pondok Gede dibangun sekitar tahun 1775. Bentuk gedung sangat panjang, dengan atap sangat besar. Lantai 1 dibangun dalam gaya Indonesia terbuka dengan serambi. Di tanah ini terdapat makam Lindet Miero, yang pada tahun 1800 membeli tanah Pondok Gede. tetap cintai Bekasi, karena Bekasi kan selalu ada di hati. Walaupun banyak orang menghina, namun kami takkan pernah kecewa, karena Bekasi adalah rumah kita. Musim hujan kebanjiran. Masjid Nurul Ihsan tampak dari atas. Beduk yang sangat besar. Musim panas kekeringan, itu hanyalah ujian, karena Tuhan kita sayang. Jangan salahkan Bekasi, mari kita benahi diri. Kantor Kecamatan Pondok Gede. Kantor Kelurahan Jatiwaringin. Dalam hati hingga tercapai hidup hakiki. Siapa yang tidak kenal dengan sosok ulama Betawi yang menjadi panutan, Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kiai Haji Abdullah Syafi'i dikenal macan dari Betawi, bicaranya pun belak-belakan. Dia lahir di Kampung Bali, Matraman, dan sejak kecil sudah gemar belajar ilmu agama. Kiai Haji Abdullah Syafi'i telah banyak mendirikan lembaga pendidikan.
panas kekeringan, itu hanyalah ujian. Karena Tuhan kita sayang, jangan salahkan Bekasi. Mari kita benahi diri, dimulai dari dalam hati, hingga tercapai hidup hakiki. Bekasi tempatnya para pejuang, kota patriot pun akhirnya disandang. Banyak pahlawan yang gugur dalam berjuang. Dari itu mari cintai Bekasi, sila ketiga harus dijunjung. Karena Bekasi kan selalu ada di hati. Karena Bekasi adalah rumah kita. Karena Bekasi pun juga Indonesia. Indonesia, 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 Indonesia. Pada tahun 2003, Desa Jati Makmur berubah menjadi Kelurahan Jati Makmur. Batas wilayah Jati Makmur: utara berbatasan dengan Jati Waringin dan Jati Bening, timur berbatasan dengan Jati Keramat dan Jati Mekar, selatan dengan Jati Rahayu, barat berbatasan dengan Jati Rahayu dan Jati Waringin. Habis datu saya juga gelap udah. Oh gitu. Iya. Mungkin katanya ada yang di Cirebon juga masih yang pada silsilahnya ya, silsilahnya itu. Iya. Kata diutus dari sono ya. Anaknya Ragun. Ya, terus asal tiap malam Jumat amin ya. Amin. Itu di mana makomnya? Oh, ada kalau itu nanti ya dia ini. Iya. Misalnya puyuh bin Labu bin Balok bin Teguh. Nah itu ngobrol aja, coba iseng-iseng mau Ustadz Atim. Dia juga masih itu. Iya masih kaitan ke Cirebon. Nggak kemarin, bukan kemarin duluan tuh ada yang orang Jara di sini, perempuan laki di sini. Iya katanya saya dari sono. Cirebon, dari Cirebon. Banyak perempuan laki sini, negara naro motor gitu dulu. Sekarang berhenti dah tuh. Berhenti udah ya. Kita kok nggak ya kecil-kecil sih ya, bocahnya yang nggak gede. Kata diutus dari sono gitu. Kaca di itu. Ya gimana asal tiap malam Jumat aja itu. Ya jarang. Ya.
Bekasi, tempat aku dilahirkan, tempat aku dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Bekasi, orang bilang kota ihsan, indah, harmoni, sejahtera, aman dan nyaman. Oh Bekasi, banyak cerita di sana sini. Mari kita tingkatkan prestasi, menggapai mimpi yang tinggi. Biarpun banyak orang membuli, tapi kami tetap cintai Bekasi, karena Bekasi kan selalu ada di hati. Walaupun banyak orang menghina, namun kami takkan pernah kecewa, karena Bekasi adalah rumah kita. Musim hujan kebanjiran, musim panas kekeringan, itu hanyalah ujian, karena Tuhan kita sayang. Jangan salahkan Bekasi. like and subscribe ya channelnya Pak RH Channel dan agar lebih semangat lagi dibikin. Pokoknya kalau kalian suka silahkan share. Oke, see, lanjut, check it out. Indonesia, Indonesia. Lalu, oke, kamera action. Ya, video kali ini cut dulu. Yang isinya adalah mungkin Anda pasti penasaran, ya kan? Ya, Mas.